Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 ya. Sebelum mulai, ya, saya mau minta maaf minggu lalu saya ketiduran. Jadi harusnya ada Zoom minggu lalu. Saya udah share di pagi hari, malah link Zoom-nya ya. Malah ketiduran karena masih kecapean. Ya, ini hari ini pun eh, tadi di jalan udah tidur sih. Di jalan saya udah tidur, jadi nggak nggak ketiduran lagi. Oke, kita langsung mulai aja ya. IHSG beberapa minggu ini sebenarnya sideways ya, tapi baru hari ini nih, ini breakout dari area resisten 7280 ya. Yang sebelumnya target penurunan kita di sini yang pertama, kedua di sini ya. Ternyata cuma sampai yang target penurunan pertama, terus dia sudah technical rebound. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, eh, ini di breakout, volumenya tinggi ya, MACD-nya, indikator MACD-nya golden cross, stokastiknya ini juga golden cross, meskipun di atas golden cross-nya bukan di area jenuh beli gitu ya, sorry jenuh jual, tapi ini menandakan bahwa hari ini tuh para investor itu cukup optimis ya, minat belinya lebih besar dibanding minat jualnya. Ya, ini terlepas dari nanti lusa ada pemilu ya, siapa yang menang ya. Terlepas dari itu, hari ini dia breakout dengan volume yang cukup tinggi. Ya. Dan biasanya kalau kayak gini, ini dia akan confirm naik. Ya, targetnya 7.600 ini akan jadi target, tapi 74 ini akan jadi resisten. Ya, ini resisten kuat, baru 7.600. Seperti itu ya. Kalau dilihat sih laporan keuangan perbankan kan bagus-bagus ya. Empat bank besar bagus. Makanya saham BCA, BRI, Mandiri itu all time high, BNI juga all time high. Terus tadi sore ya, keluar laporan keuangan BTN juga bagus. Naik sekitar berapa belas persen gitu. Oke. eh, Terus kalau dari kondisi luar negeri, hmm, sebenarnya di luar negeri itu kondisinya lagi agak kurang bagus ya. Banyak banget berita-berita yang negatif terkait ya, misalnya contoh kayak Korea Korea Utara gitu ya, Korea Utara dan Korea Selatan ini mulai panas lagi ya. Terus eh, Amerika juga sama ya, Amerika data ekonominya makin bagus Amerika ya. Jadi peluang bulan Maret penurunan suku bunga itu udah jelas makin menyusut. Ya, kalau minggu lalu, sorry, 2 minggu lalu mungkin saya bilang eh, ada di 60 persenan itu masih optimis bulan Maret akan pangkas suku bunga, tapi dengan dengan adanya data kemarin data NFP, pengangguran dan apa lagi ya, pokoknya datanya bagus-bagus gitu ya. Selama jeda kita nggak zoom, yaitu peluang eh, persentase yang mengharapkan, bukan mengharapkan ya, ya forecastnya itu di bulan Maret persentasenya makin turun untuk pangkas suku bunga. Yang tadinya 2 minggu lalu saya bilang 60%, sekarang udah di bawah 50%. Jadi ya bisa dikatakan nanti selama di bulan Maret, dari bulan sekarang sampai bulan Maret itu nggak akan ada pemangkasan suku bunga. Tapi eh, muncul harapan di bulan 6 itu nanti akan ada pemangkasan suku bunga. Nah, cuman tetap kita harus lihat eh, bulan ke bulannya seperti apa data Amerika, seperti itu.
Nah, eh, kita mulai langsung aja ke sektoral ya. Biar nggak terlalu lama, kita mulai dengan IDX transportasi. Ya, mohon maaf ya, internetnya agak lama karena saya pakai internetnya ngambil dari kuota handphone, karena WiFi yang ada di sini sepertinya bermasalah. Jadi mungkin agak lama sedikit dibandingin biasanya. Oke, ya sektor transportasi ini dengan kondisi sekarang ya, ini bottom pertama, ini bottom kedua ya. Jadi ini bisa dibilang potensi double bottom. Ya, ini masih potensi kenapa? Karena kalau misalnya besok ternyata closingannya di bawah garis ungu, di bawah 1542 ini ya berarti lanjut turun gitu ya. Tapi kalau misalnya besok naik nih dengan candle Marubozu, volume transaksi makin besar, nah ini menandakan bahwa sektor ini akan mulai bergerak lagi, ya akan mulai bergairah lagi. Nah, eh, untuk sahamnya, ya untuk sahamnya sih SMDR kita kena cut loss ya, SMDR kena cut loss, terus Temasnya masih belum sih Temasnya, ya Temasnya masih belum. Nah ini harusnya sih nanti akan jadi penggerak juga nih Temas ya, Temas SMDR, tapi SMDR karena udah kena cut loss ya nanti kita coba cek lagi. Terus kita coba lihat BERT-nya. BERT-nya ini juga mulai menarik. BERT-nya menarik. Terus kalau di yang lain ini, ya kalau di yang lain ini belum ada yang menarik lagi sih. Ya, jadi mungkin pantau itu dulu aja. Tiga itu dulu ya. Garudanya juga, sorry, kita coba cek Asa deh. Asa juga belum menarik. Ya, Asanya belum menarik. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, teknologi. Nah, seperti yang tadi di depan saya bilang, ya, karena potensi suku bunga Amerika untuk dipotong atau dipangkas di bulan Maret itu semakin mengecil, ya, jadi ini sekaligus memberatkan sektor teknologi, termasuk saham-saham bank digital ya, itu juga akan turun. Ya. Nah, hari ini sebenarnya turunnya nggak terlalu banyak di sektor teknologi. Ya, kenapa? Karena Goto rumornya akan merger dengan Grab. Ya, eh ini sebenarnya bagus sih ya. Goto mau merger dengan Grab. Artinya apa? Artinya nanti di Indonesia sendiri ya, ini persaingan udah makin berkurang. Ya, so far sih kalau Bapak Ibu pengguna Got, pengguna aplikasi Gojek dan Grab, eh, saya rasa lebih banyak promo di Grab ya. Jadi pengguna Gojek tuh nggak terlalu banyak promo gitu ya. Karena saya salah satu eh, pengguna juga nih di dua aplikasi ini gitu ya. Sesekali saya pakai Gojek atau Grab. Nah ini kalau saya bandingin itu promo Grab lebih lebih unggul ya. Jadi di Indonesia Grab itu lebih unggul dibandingin Gojek. Meskipun Gojek asalnya dari Indonesia ya. Nah, kalau ini beneran merger, jadi merger, itu akan bagus sekali. Nah, apalagi eh, rumornya juga nanti Tokopedia sahamnya akan dikurangin gitu ya. Saham Gojek di Tokopedia itu akan dikurangi.
gitu. Atau malah mungkin Tokopedia dikeluarin dari eh, saham Goto ya. Itu harusnya sih bisa jadi sentimen positif ya, karena kalau saya perhatiin tuh pengguna Tokopedia sekarang udah nggak semasif sebelum 2023 ya. Jadi ya mungkin bisa lebih baik lah nanti Gotonya gitu ya. Nah, makanya sekarang Gotonya lagi sideways. Ini lagi nunggu kabar nanti jadi merger atau enggak dengan Grab. Tapi ini kan masih masih awal ya. Jadi kita belinya buy on rumor. Nanti pas newsnya udah merger, baru kita jualan. Gitu ya. Itu Goto. Terus kalau MTech-nya, kok MTech? Buka dulu ya. Bukalapaknya nggak terlalu banyak pergerakan ya. Ini malah keluar dari pola teknikal nih. Berapa kali jebol nih harusnya bisa turun sampai 100 kali ya. Sorry, 120. 120. Terus kalau dari sisi MTech-nya udah mulai sideways ya. Harusnya ini dalam waktu dekat menarik sih. Tapi ya balik lagi, ini kan di sektor teknologi ya. Ini akan jadi pemberat. Kecuali nanti keluar laporan keuangan ya kayak Goto, MTech itu kalau keluar laporan keuangannya bagus ya menarik sih. Kayak Inco hari ini ya, laporan keuangannya bagus tadi pagi, keluar laporan keuangan bagus hari ini Inco belasan persen. Tadi sempat sampai 4.100 gitu. Terus coba cek awan. Awannya masih sideways. Ya, ini kalau dia bisa breakout level ini 310, dia harusnya bisa sampai 370, 350. Ya, sisanya sih masih belum terlalu menarik ya. Kayak CYBR. Oh, CYBR ini juga lumayan nih. Sideways. Terus Aksio. Ya, Aksio ini juga lumayan. Oke ya, jadi kita lanjut energi. Ya, di sektor energi ini polanya saya udah buat racing wedge ya, racing wedge. Artinya apa? Artinya kalau besok turun lagi, ini dijebolin. Kalau yang di sini jebolin, ini maka akan confirm turun gitu. Cuman kalau kita lihat eh, hari ini ya, hari ini PTBA udah mulai naik. Ya, volumenya udah makin bagus. MACD juga udah mau golden cross. Harusnya masih bisa lanjut. Ada row-nya juga cukup oke ya, pelan-pelan. Terus indinya masih nggak kemana-mana. Jadi kali ini PTBA bisa dibilang sebagai penyelamat ya untuk saham-saham batu bara karena dia penggeraknya gerakannya lebih besar dibanding yang lain. Ya, harumnya nggak terlalu banyak gerak, tapi better lah dibandingin merah ya. Terus minyak Medco meskipun masih sideways ya, Medco Elsa masih sideways. Oh, sama ADMR paling yang bagus. Ya, jadi PTBA, ADMR ini yang bagus sih. Buminya, buminya nggak kemana-mana ya.
Buminya nggak kemana-mana. Terus Toba, nah, ini kelihatannya Toba mulai menarik lagi nih. Iya, kelihatannya nih Toba udah mulai menarik lagi. Daily-nya lumayan, weekly-nya oke. Harusnya sih masih bisa lanjut sih ini, Toba. BMM-nya, BMM-nya juga lumayan teknikalnya ya. Batu bara nih, berarti di sektor energi ini akan jadi penggerak. Unik, Southwest sudah lama ya. Ini udah mulai mau ngegas lagi sepertinya. BSML hari ini baru mulai kenceng. Ya ini udah menarik sih BSML. Terus pergerakannya udah nggak seliar biasanya sih. Kalau saya perhatiin ya hari ini. Ini BSML harusnya bisa sampai sini nih. em, 300 ya. Terus sebelumnya ada 260 resisten kuat. Terus Airgas, Airgasnya setless ya. Ini keluar dari parallel channel ya. Nah, sempat keluar dari parallel channel, balik lagi, jebol bawah, closingannya ditarik lagi di atas. Ya, hari ini masih di sini. Harusnya sideways sih. Masih ya, aman harusnya. Oke, next kita pindah sektor. Oh, sorry, Pegas belum bahas. Pegas ini cukup lumayan menarik ya, karena udah sideways, udah nggak bikin lower low lagi gitu ya. Ya, stokastiknya begini. Ya, harusnya sih oke sih. Ya, tapi target pertama ya sini 1260. Oke, kita lanjut ke sektor infra. Ya, di sektor infrastruktur ini ya pergerakannya tipis banget. Jadi kelihatan banget ini sepi saham-saham di sektor infrastruktur nggak banyak pergerakan. Telkom Southwest ini yang waktu tahun lalu saya bilang harusnya sektor biasanya sektor consumer goods, telekomunikasi, kertas itu bagus di tahun pemilu ya, tapi ternyata kalau saya perhatiin nggak ada sektoral yang bagus ya di tahun pemilu kali ini gitu ya. Telekomunikasi ya Southwest nggak kemana-mana ya, XL-nya sama juga ya Southwest. ISAT-nya Southwest juga. Hari ini ada kenaikan lumayan sih. Harusnya besok kalau bisa break high 10.100 itu bisa lanjut lagi. Friend nggak usah ditanya lah ya, nggak usah dibuka friend mah. Terus konstruksi pada tidur semua kebanyakannya, BUMN terutama. Paling PT PPAD yang ada pergerakan. Wikanya, Wikanya masih suspend, was kita juga. Tower-toweran, TOWR, ini
juga nggak jalan. Tebiknya juga sama. Nah, tebiknya juga sama. Jadi emang di sektor ini sepi. Ya. Rata-rata yang banyak tuh pada pindah ke PKO. Ya, ini sempat ada pergerakan. Sekarang lagi sideways, cenderung turun. Udah gitu di KIN, ya ini lumayan, tapi ini masih sideways. Arko, nah, Arkonya sih udah lumayan jalan nih. Oh, all time high nih Arkonya. Oke, terus eh apa lagi? Datanya sih itu. Udah gitu kita pindah lagi ke sektor berikutnya, industrial ya. Di sektor industrial ini masih sideways ya, masih sideways tapi ada potensi naik ya. Resisten di sini atau target kenaikannya. Ini karena UNTR ya, karena batu bara mulai menarik ya. UNTR udah gitu kita coba lihat Astranya ya. Ya, Astranya masih kurang sih. Kecuali besok bisa closing di atas 5375 baru oke. Ya, mungkin dua itu dulu sih di industrial. Next, kita ke finance. Di sektor finance, ya ini mulai mau jalan lagi ya. Mirip sama IHSG. Eh, kita coba cek BCA. BCA udah mau all time high lagi ya. Harusnya sih target ke sini bisa nih 10.050. BBRI all time high juga hari ini ya. BRI, Mandiri all time high juga. Cuman yang saya takutin nanti kalau turunnya ngeri biasanya. BBNI juga sama. Terus PPTN yang baru tadi sore keluar laporan keuangan, ini juga udah kencang. Ya mungkin saran saya siap-siap keluar lah untuk perbankan. Kalau yang masih belum keluar. BRIS ini juga sideways di atas ya. Sideways di atas semakin bahaya karena artinya dia mulai susah buat tembus resisten. Kita cek bank digitalnya, Arto, Artonya kurang bagus ya. BGTG, PPYB, Agro, ya semua sama ya. Sekarang kita coba cek bank buku tiganya, Danamon. Danamonnya oke. Eh, bank niaganya cakep banget nih, niaga breakout hari ini. Terus NISP-nya
Ini NSP juga oke nih. NSP oke. Terus yang lain belum ada yang menarik ya. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya ya. Healthcare. Healthcare masih sideways. Kita cek KF-nya. Balik lagi, uji MA 200. IRA juga sama, balik lagi. Same. Samenya agak kurang bagus ya. Terus apa lagi? Nggak ada yang menarik lagi nih. Ya, mungkin itu dulu. Kita pindah ke sektor basic. Basic material Southwest juga. Ya. Tapi kalau besok closingannya di bawah dari ini 12.30 itu potensinya malah turun ya untuk sektor basic. Ya, hari ini yang kencang Antam sih, lumayan. Antam ini harusnya besok masih oke. Ya, ini Antam naik tuh kan karena eh, gugatan Crazy Rich Surabaya udah beres ya. Jadi nanti tato Antam akan eh, hilang ya. Terus Inco laporan keuangannya bagus, naik 10%. Teensnya sih nggak banyak pergerakan, tapi ya lumayan lah dibandingin turun terus kan 3% hari ini. Terus kertas-kertasan masih belum oke, ya masih belum oke. Kimnya juga sama, ya kertas-kertasan masih belum oke. Ini yang saya bilang, kok kayaknya pemilu tahun ini nggak seperti pemilu sebelum-sebelumnya ya. Terus apa lagi ya yang menarik di sektor ini? Ya, belum ada lagi sih yang menarik. Mungkin itu dulu ya di sektor basic. Kita pindah ke sektor siklikal. Ya, secara sektoral di sektor siklikal ini lagi sideways, ya, lagi sideways, potensi uptrend. Tapi kalau untuk sahamnya, hmm, kita coba lihat ACES ya. ACES-nya kurang sih. Harta, harta juga kurang. Berarti eh, sebaiknya di sektor siklikal ini kita hindarin dulu ya untuk minggu ini.
Ya, agak kurang bagus sih secara overall di sektor cyclical. Next, kita ke sektor properti. Properti. Ya, di sektor properti ini mulai mau naik lagi, baru mau, mungkin penggeraknya Pewon kali. Oh, enggak, Pewonnya enggak terlalu. Berarti CTRA. Ya, CTRA, terus BSDE, BSD-nya masih sideways. Cuma Rekon. Rekonnya cukup lumayan, tapi tetap CTRA lebih oke sih. Oke, mungkin eh, itu kalau dari properti. Tapi itu dari sahamnya ya. Saya mau update dari kondisi di lapangan. Jadi kondisi di lapangan ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Free PPN, DTP ya. D-nya di, T-nya ditanggung, P-nya pemerintah. Jadi eh, PP, Free PPN DTP gitu ya. Jadi PPN-nya dibayarin sama pemerintah. Jadi kalau kita beli unit, baik itu rumah, apartemen, selama harganya di bawah 2 miliar, itu free PPN. Tapi dengan catatan, unitnya harus ready, bukan yang lagi dibangun. Kalau unitnya masih dibangun, itu nggak akan kena free PPN. Nah, eh, kalau dari berita, itu free PPN itu harusnya cuma sampai 2023. Nah, kalau kondisi di lapangan, itu ada beberapa developer kayak BSDE, itu ngasih free PPN sampai di bulan Februari. Terus ada dari Ciputra, itu selama unit ready ya, Ciputra ya, itu bisa sampai di bulan Juni. Nah, kebanyakan tuh di bulan Juni nih. Dan ya, yang paling banyak itu tadi, Ciputra, unitnya ready. Gitu. Makanya memang so far paling oke secara teknikal pun juga Ciputra ya. Terus rumah yang di bawah 2 miliar yang TTP itu juga udah cukup banyak dibandingin yang lain. Ini kalau dari 4 besar tadi ya sama Pewon gitu. Tapi kalau yang kecilnya kayak GPRA yang dulu saya sempat rekomen juga ya, GPRA MDLN, kebetulan saya belum nemuin sih di lapangan yang cukup menarik, bukan cukup menarik, yang masih dalam progres pembangunan gitu. Ataupun yang udah jadi gitu. Ya, jadi saya nggak bisa kasih update info di lapangan. Terus kita lanjut ke sektor terakhir, non cyclical. Non cyclical masih strong downtrend ya. Ini pemberatnya Unilever ya. Sekarang udah di bawah 3.000, mantap. Terus eh, sebenarnya di sektor ini nggak ada yang menarik sih kalau menurut saya. Oh, paling hoki ya. Hoki ini menarik.
Oke, ini menarik. Ya, kecuali besok harus bisa breakout high hari ini itu baru menarik. Oke. Udah sih, yang lain nggak ada yang menarik kalau saya lihat. Kita coba cek Cimori. Cimori, Cimori, ya Cimori lumayan sih. Cimori lumayan. Tapi nanti ya, nunggu breakout 4250-an. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan?